makanya nanti kalau ini selanjutnya di jaringan ya, kalau di teknik komputer itu jaringan, saya mau meneliti tentang keamanan jaringan. Nah, Anda bagaimana di webnya itu? Nah, kesempatan kalau aplikasi Linux kan itu open source ya, sehingga ya kita bebas mengutak-atiknya, kita bebas memodifikasinya. Nah, dia kan bisa di ini. Dan itu bagaimana Pak kalau bermasalah? Install ulang. Ya, sudah terinstall tuh kan Debiannya semua. Jadi jangan nanti ketemu Pak, saya belum terinstall Debiannya. Lama itu ditunggu. Berapa lama kan? Kalau sudah semua aman. Kalau sudah. Iya. Kemudian nanti pekerjaan-pekerjaan Anda itu Anda ulang, praktekkan ulang kembali, kemudian buatkan tutorialnya. Ada yang butuh uang 100.000 itu ada terbang-terbang. Asam itu dari tadi itu jangan perhatikan. Mana Asam? Itu ada uang 100 itu kan? Ya, Siti Nur Ayumi. Ayumi di mana? Lagi di Makassar, Pak. Makassar. Belum pulang kampung semua ini, rata-rata masih di Makassar, di Goa, di Takalar. Susah mobil, Pak. Ih, kenapa bisa susah mobil? Banyak di showroom. Tidak, Pak Fulki. Full, jadi Anda yang Iya. jadi sopir supaya tidak full. Kalau Anda yang bawa mobil kan Anda yang dicari. Bukan Anda yang cari mobil. Oke ya. Jadi mendaftar memang lebih awal. Anda tahu gak kalau dari orang dari kemarin? Kan sudah ada edaran. Ada edaran kalau di tanggal ini kita buat bukan lagi WFA ya. WFA itu work apa? Work from WFH itu work from home ya. Apakah itu? Atau FA itu work from anywhere. Nah, sekarang lain lagi FWA. Siapa yang tahu kepanjangannya? FWA. Itu enggak ada tahu. Supaya Anda pusing, carikan lagi istilah baru. Tapi kurang lebih sama sih kalau bekerjanya di mana saja itu. Jadi ada flexible working apa A-nya lagi? Arrangement. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya apa itu. Bahasa Indonesia apa itu. WFA jadi FWA. Flexible. Ada yang cari CGPT. Ada mi? Dapat mi, Ray? Belum pi? Asam kayaknya sudah dapat itu di CGPT itu. WFA. FWA. W-nya itu working. Pekerjaan dari ya bisa diatur lah maksudnya. Makanya kita pilih daring saja. Sebetulnya sudah ada yang di daerah dan memang kampus saya lihat sudah sepi sekali. Tidak tutupkan juga tidak terbuka nih. Oke, seperti itu ya. Jadi gambaran untuk perkuliahan kita nanti di hari Selasa tanggal 31 seperti itu. Karena itu sudah masuk orang. Tanggal 30 sudah masuk, sudah luring. Kalau ada yang punya mata kuliah tanggal 30, kalau saya ada di tanggal 30 sudah masuk juga. Ada mata kuliah IoT dan jaringan komputer. Kelas Tekkom ya, Tekkom. Kemudian administrasi jaringan untuk hari Selasa. Jadi gambarannya itu ya. Jadi saya lanjutkan saja materi-materinya nanti yang telah dibawakan oleh Ibu Insinyur Rahmania. Oke, kita cerita-cerita dulu. Nah, bagaimana? Siapa yang ditanya? Atau Resen yang mau ditanya? Supaya ilas. Tidak ada yang mau. Kalau Muhammad Rifki Ramdhani. Hadir, Pak. Oh, hadir. Ini yang tidak terbuka dulu kameranya dulu yang ditanya. sekaligus buka semua kameranya. Itu Ririn baru-baru buka kameranya itu. Ketahuan dia.
Oke, Rifki ya, kan sudah belajar kemarin server ya, administrasi jaringan ya. Nah, bisa diceritakan bagaimana salah satu contoh konfigurasi server yang Anda sudah praktekkan? Silakan. Tunggu Pak. Aduh, saya agak lupa juga ini. Jangan dilupa guys. Buka lagi di situ laptop, berceritakan. Belum saya tidak minta dipraktekkan, ya mungkin dipraktekkan. Ceritakan saja apa selama ini. Waktunya misalnya kuliah Ki, oh ini Pak yang dikerja begini caranya. Itu. Karena kalau saya lain juga caranya itu, kalau saya sama waktu jaringan komputer itu kalau saya nanti. Buka laptopnya semua. Kita sekarang konfigurasi web server. Langkah pertama begitu. Buka aplikasi sistem operasi Debian-nya di VirtualBox. Apa langkah-langkahnya? Anda harus bersamaan. Jadi selesai semua bersamaan. Uji coba terakhir, mana berhasil, screenshot hasilnya, kirim di WA. Gitu ya. Nah, bagaimana laporannya? Buat laporan. Pulang di rumah, ulangi. Konfigurasi ulang yang tadi. Buat langkah demi langkah sesuai dengan langkah demi langkah yang saya sudah berikan. Tapi kan beda-beda username-nya, password-nya pasti beda. Nama Anda berbeda nanti di dalam mengkonfigurasi. Jadi tutorialnya mungkin tetap itu yang di-copy tapi ganti gambarnya. Kan pasti beda-beda tampilannya. Tampilannya di komputernya Ray berbeda dengan yang ada di Nur Fadila. Beda pasti. Beda di Fadila dengan di Bibi misalnya. Nah, tutup kembali Ririn. Sebentar aku tanya Ririn. Oke. Kemana Rifki? Cerita Maki. Sedikit saja cerita. Bagaimana waktu kemarin praktek? Waktu praktek FTP server Pak. Iya, FTP mau. Kan FTP saya lihat ini yang Anda presentasikan ya. Langkah pertamanya itu kita instalasi terlebih dahulu yang namanya ProFTPD Pak. Ya. Nah, ProFTPD itu FTP server yang open source Pak. Linux. Terus? Setelah kita install ProFTPD, nah kita buat folder FTP-nya Pak. Nah, setelah itu kita atur permission-nya, baru setelah itu kita buat user FTP-nya Pak. Buat usernya. Terus? Untuk praktikum kemarin itu cuma sampai situ saja Pak. Bagaimana cara ujinya? Kita buka misalnya di pakai berapa laptop ini? Satu saya Pak. Terus kliennya gimana? Laptopnya Anda jadi server, kliennya bagaimana? Di mana? Di apa namanya? Di VirtualBox juga Anda install lagi sistem operasi Windows kah atau Linux, Ubuntu kah? Terhubungnya ke Windows Pak. Windows. Langsung ke komputer asli ya? Iya. Anda buka browser di situ, baru panggil. Tidak pakai browser Pak. Pakai apa Ki? Nanti dibuka filenya sendiri, dia lewat apa ya? Gitu ya. Sama siapa kelompoknya kemarin? Rifki? Muhammad Asyam Pak. Oh Asam. Gimana Asam? Ada tambahan dari penjelasan Rifki? Ada Pak. Silakan. Dari itu Pak, proses setup-nya di Linux Debian Pak. Nanti proses testingnya itu di Windows Pak. OS utama. Jadi nanti itu kalau mau dicari filenya FTP-nya itu di searching di search bar-nya Pak. Windows Explorer. Nanti di situ dikasih masuk FTP dan alamat IP-nya Pak. Kurang lebih seperti itu. Iya Pak.
Itu nanti muncul file-file yang ada ya di dalam ya. Iya, Pak. Oke. Sama semua? Begitu semua kelompok? Ya, silakan. Rido. Tapi Pak, kalau saya agak berbeda. Untuk plan-nya itu saya pakai aplikasi tambahan, Pak. Namanya itu apa tuh? Core FTP LE. Core FTP LE. Itu Jadi- jalannya di mana? Di Windows juga atau di Linux? Iya, saya download di Windows, Pak. Kemudian Anda aktifkan aplikasinya, di situ Anda cari ya, kasih connect dengan server. Iya, bisa saya perlihatkan, Pak. Oh gitu, mau langsung perlihatkan. Oke, mantap ini. Bisa di share screen toh? Di pinggir dulu tuh. Ya, bisa. Oh, yang ini ya. Core FTP LE di. Mirip-mirip dengan nani ya, exam server ya. Iya. Exam server kan itu ada FTP file silanya juga ya. Kalau kita mau transfer file, ya silakan dijelaskan bagaimana proses kerjanya. Oh, ini sudah muncul ya. Ini yang hasil konfigurasi dari Debian-nya ya. Tidak kedengaran suara deh. Temut ki. Ini, Pak. Jadi ini tampilannya. Ya, Ini yang dari server, dari apa? Yang di laptop saya. yang di Terus Debian. yang plannya itu saya bikin user baru yang namanya itu Agung, teman kelompok saya. Terus semisal kalau mau saya pindahkan filenya, bisa di sini diklik lalu pindahkan. Ya. Nah, nanti akan terkirim ke klien, Pak. Ya. Gitu cara kerjanya. Ya, oke. Jadi sudah ya, berarti sudah berhasil seperti ini, berarti Anda sudah mampu mengkonfigurasi dan mengadministrasi server ya. Karena memang mata kuliah kita ini mengadministrasi server. Jadi jangan heran kalau di dalam semuanya server yang kita cerita ya. Jadi dan ya tentu saja kita membangun server dulu. Makanya servernya kita berbasis Linux ya, Linux yang kita buat di. Jadi Anda sebenarnya buat server itu di VirtualBox Anda. Karena kita tidak sebenarnya ada komputer yang bisa kita gunakan secara langsung, cuma harus bersiapkan dulu. Saya khawatir komputer yang ada di lab jaringan itu belum terinstall Linux, Debian misalnya. Jadi sebenarnya kalau bagusnya setelah di VirtualBox itu kita aslinya. Kita betul-betul install sistem operasi, atau kalau tidak mau ganti sistem operasinya Windows jadi Linux, bisa jadi dual boot ya, sehingga kita pilih. Yang kita pilih nanti sistem operasi mana yang kita mau aktifkan. Kemudian kliennya itu pakai komputer lain, jadi
bukan satu komputer saya dipakai, kita pakai 2 atau pakai laptop Anda sebagai kliennya. Nah, itulah yang berarti Anda sudah membuat client server ya. Ada server sebagai pelayan, ada klien yang dilayani, setiap apa yang diminta server siapkan. Ini gambaran dari komputer server yang ada, yang sering Anda gunakan ya di medsos, di Google, di UNM. Nah, UNM itu ada servernya itu. Nah, seperti itu. Bagaimana mengatur passwordnya, bagaimana membuat username-nya, bagaimana menghubungkannya dengan mengintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain, misalnya seperti LMS SAMOK misalnya, Sinilai. Itu kan ada basis datanya di dalam. Nah, gitu sehingga nanti Anda bisa atau mampu mengkonfigurasi server ya. Minimal ini dasar. Ini baru dasarnya. Nanti kalau mau yang expertnya lagi ya perdalam lagi untuk administrasi jaringannya. Oke. Nah, saya kira saya sudah dapat gambaran. Berarti yang final ini adalah FTP server ya, yang sudah mantap kita sudah praktekkan, sudah presentasikan. Jadi tapi kalau nanti kita bagi beda-beda ya. Jangan cuma FTP server saja. Dan nanti kita coba beberapa ya kalau memang waktu memungkinkan untuk diselesaikan. Karena satu kali pertemuan kita libur berarti tinggal 7 kali pertemuan dengan UAS-nya. 7 dikurang 1 hari ini sisa 6, dikurang lagi dengan UAS 1 sehingga 5. Jadi tinggal 5 kali pertemuan kita bisa efektif perkuliahan kita. Ya mudah-mudahan tidak ada hambatan di situ untuk pelaksanaan perkuliahan kita ya. Oke. Oke, selanjutnya untuk kontrak kuliahnya saya kira sudah dibahas dulu ya. Ada RPS-nya juga. Bagaimana rumus penentuan nilai akhirnya kalau di Ibu kemarin? Ada ditentukan rumusnya, UAS-nya berapa persen, UTS-nya berapa persen, ada ya? Ada Pak, tapi secara tertulis. Jadi saya lupa Pak. Oh, kalau tertulis biasanya tidak dilupa, karena ada tertulis. Ini Iya Pak. karena tertulis ini lupa. Maksudnya Pak belum baca. Begitu. Ya, itu kan ada aturannya ya, ada di peraturan akademik. Kalau UAS itu maksimalnya 20% misalnya. Kalau UTS-nya maksimalnya 15%. Nah, itu kemudian ada aktivitas kita itu hasilnya nanti kalau di akhir Anda ujian jam praktek gitu konfigurasi dan dianggap berhasil ya nilainya 40% misalnya begitu. Aktivitasnya misalnya 30%. Ada kuisnya 5%. Kalau ada kuis, kalau enggak ada ya kasih 0% saja. Ada tugas laporan. Nah, ini nanti ada laporan. Jadi kalau misalnya 3 kali pertemuan berarti 3 laporan. Kalau 4 kali pertemuan berarti 4 laporan. Hari ini belum ada laporannya ya. Nah, kita belum masuk di teori. Ya, siap-siap saja nanti konfigurasi beberapa server ya yang kita akan nanti buat laporannya. Dan laporannya perorangan, bukan per kelompok. Nah, walaupun nanti ini berapa orang kah semua Gibi? Ini cuma baru 18 yang tergabung sekali ini. Dengan saya ini berarti sudah 17. Sudah masuk semua kah atau belum? Belum Pak. Total kalau tidak salah 30 lebih. Wih, banyak di. Muat di kelas toh. Iya Pak, ini ada beberapa dari semester 4. 24, angkatan 24. Oh, kalian bisa gabung? Mereka ambil 24 SKS Pak, jadi dia ambil mata kuliah semester 6. Supaya cepat lulus Pak.
Oh, supaya cepat selesai di. Iya. Iya ya. Oke. Boleh. Bolehlah kalau begitu. Tapi dia sudah belajar jaringan komputer kah? Iya Pak, rata-rata ini yang jago-jago dari angkatan 24. Ngeri-ngeri Pak anunya. Wih, Ini tadi yang simulasi kan Pak dari angkatan 24 ini Pak. jangan Yang menjawab. kalah 23 sama 24. Oh, memang lebih tinggi Ki 24 daripada 23. Iya Pak, iya Pak. 23 kan 23, 24 lebih tinggi Ki. Itu 24. Angkanya. Hendaklah sama-sama semua ya. Sama-sama. Jangan makanya belajar itu jangan lihat angkatannya, lihat kompetensi dari orangnya. Ya biar 23 mau 25 kalau dia lebih tahu, kita belajar sama dia, tidak apa-apa. Dan yakin Nanda yang 24 itu tidak ada yang istilah kasarnya itu cekik ya, tidak ada. Kalau ditanya bisa itu. Iya. Jadi sama-sama kita belajar, dan yang paling bagus itu belajar mandiri sebenarnya. Anda yang menemukan sendiri, walaupun kita pancing dulu. Sehingga nanti tanpa dipancing, tanpa dimotivasi pun dia sudah bisa belajar sendiri. Ada yang mau dia ketahui, oh jangan ditunggu Pak Mul, belajar mungkin sendiri. Iya, bagus itu. Itu yang kami sudah berhasil kalau seperti itu. Tapi kalau menunggu saja, belum pernah Pak dikasihkan materinya, mati. Tinggal mungkin kalau begitu. Belum pernah Pak diajar bagaimana cara prakteknya, sudah. Walaupun memang kita tetap kasih dulu rambu-rambunya ya, kita kasih dulu tutorialnya. Tapi kalau ada yang keliru, ada yang misalnya tidak berhasil, kan itu bisa saja ada perubahan-perubahan yang perbedaan-perbedaan di antara sistem operasi atau laptop yang Anda gunakan dengan digunakan teman Anda ya. Nah itu harus dicari masalahnya. Ya, masih mending sekarang sudah bagus karena sudah ada ChatGPT. Nah, tapi ChatGPT itu entah ampun kalau disuruh praktek. Coba praktekkan Ki dulu ini konfigurasi FTP server. Nah bilang, oh saya tidak mampu. ChatGPT bilang, iya saya kasih petunjuk saja, Anda yang praktekkan. Begitu. Jadi dia bisa kalau kasih tutorialnya, langkah-langkahnya, Anda yang praktekkan. Bagaimana kalau error? Kopikan baru kasih tahu lagi error kita di ini. Bagaimana solusinya? Kasih lagi solusinya. Oh ini coba beda ini, coba ini, ulangi ini, ulangi lagi. Nah itu yang saya maksud. Anda punya kreativitas dan inisiatif tersendiri. Nah kalau Anda sudah seperti itu, berarti Anda sudah itulah mahasiswa sebenarnya. Tekadnya masih seperti itu. Bukan lagi siswa ya, Anda bukan lagi peserta didik seperti SMA, SMK yang menunggu dari gurunya disuapi baru dia makan, tapi jangan bulan puasa. Bulan puasa makan di siang hari batal puasanya. Nah, tapi kalau mahasiswa itu biasanya kita ibaratnya kue, bicara kue lagi Bapak ini. Kita cuma kasih resepnya saja. Kue bolu apakah yang paling enak? Yang viral sekarang kue apa itu? Yang dipakai buka puasa. Nah itu yang kita kasih judulnya saja. Buatkan saya kue apa istilahnya itu, kue yang ada banyak semutnya itu. Oh sarang semut. Saya suka kue itu. Kue sarang semut. Judulnya itu. ChatGPT alat dan bahannya. Wah. Kemudian cara buatnya kan gitu. Apa bahannya itu? Nah, ada yang pernah makan di sini kue sarang semut? Tapi tidak dimakan di semutnya karena kan hilang semutnya, sarangnya mami. Tidak ada. Nah, susah dicari kalau Anda tidak pernah makan. Kue tradisional memang. Itu warnanya merah, agak coklat. Pertanyaannya apa? Pernah makan Pak. Oh, siapa? Saya Pak Yayat. Pernah makan ya? Iya Pak. Nah, manis tuh rasanya? Iya Pak, dari gula merah Pak. Tunggu. Ini yang saya mau tanyakan. Kan warnanya merah. Tuh. Nah, apakah sarang semut itu menggunakan gula merah atau gula pasir? Yayat belum ditanya, dia bilang gula merah.
Ada pendapat lain? Mentang-mentang ya itu udah makan warna merah. Nah bilang gulanya warna merah Pak. Padahal bukan. Bukan gula merah itu ya. Gula pasir. Tapi dikeramel dulu. Ini kalau cara keramelnya juga tidak benar, tidak jadi itu bantet istilahnya. Ndak lembut seperti itu ya. Ndak bolong-bolong ada pori-porinya gitu. Wih, yang bisa bayangkan ini hanya Hidayat. Yang lain Iya, cuma Pak. video di Enak sana. dipakai buka puasa. Wih, itu kalau saya bisa bikin kue seperti itu ya. Saya butuh 30 menit, Anda menunggu, saya bisa buatkan. Yang penting alat tambahannya ada. Kenapa Naya? Naya tidak percaya Naya bilang, masa Bapak bisa bikin kue? Iya kan ada Adi Jaya di sana depan. 30 menit dari Palantikan ke sana. Jadi selang-selangnya dibawa pulang. Iya, enggak bercanda, saya biasa bikin. Tidak tahu sekarang masih ingat atau tidak, tapi tercatat juga GB anunya, resepnya. Tapi tidak tahu itu buku resep itu tidak tahu di mana berada itu. Jadi saya lupa karena tercatat. Itu logikanya juga GB, kalau tercatat, tertulis gitu, mudah dilupa. Iya, karena kan kalau ditulis bilang nanti gampang kalau mau diingat, diambil catatannya. Tapi ternyata catatannya hilang. Bagaimana? Pasti begitu, ada buku resep ya. Ya, saya dulu sering buat kue-kue begitu. Karena saya juga suka. Kalau saya suka itu biasa saya pelajari bagaimana cara buatnya dan praktekkan. Dan saya tidak mau kalau tidak saya praktekkan sendiri. Dan ya biasa berhasil, biasa tidak. Sama juga dengan bolu sakura itu. Orang Bugis bilang bolu pecah. Ya, kan memang lembut toh. Nah itu juga susah buatnya. Itu kadang juga keras. Nah, kalau itu gula merah itu ya dikasih cairan gula merah itu. Kenapa orang bicara makanan ini? Nah, sudah orang puasa ini. Oke, saya kira itu. Jadi pertemuan hari ini kita belum praktek, belum masuk materi administrasi jaringan, tapi target kita adalah kita akan mengkonfigurasi beberapa server ya, beberapa aplikasi nanti kita akan pelajari, termasuk yang belum. Apa yang belum, seperti web server saya lihat belum, mail server, kemudian tadi baru FTP ya yang sudah ya. Mail server. Jadi paling kalau pertemuan paling empat konfigurasi. Tapi nanti kita uji. Nanti kita coba lihat perkembangannya ya. Kalau memang cepat kita minimal 4. Jadi web server, mail server, DNS, apalagi? Ya kelengkapan dari ini ya. Penerapan WhatsApp nanti dengan bagaimana meremote komputer dari jauh ya. Nanti kita coba. Nah, sekarang sebenarnya sudah ada aplikasi-aplikasi yang sederhana ya. Nah, itu kita kalau membangun server seperti itu kan basicnya sebenarnya. Jadi nanti kita kita bisa konfigurasinya menggunakan CLI ya. Nah, tapi kita bisa juga menggunakan graphical user interface. Jadi kita pakai dua nah. Jadi yang berbasis CLI dan berbasis GUI ya, berbasis teks. Kalau kemarin pakai apa? Berbasis teks ya. Kemarin Rai, mana Rai? Ridho. Tapi Pak, kalau kemarin itu ada yang pakai Debian yang versi desktop, yang ada juga yang CLI. Kalau saya pakai yang CLI Pak, lebih mudah. Yang mana mudah Kak? Semuanya susah kalau tidak ditahu. Begitu sebaliknya, semuanya mudah kalau kita tahu. Ya enggak apa-apa lah, saya kira enggak ada masalah ya, Anda mau pakai yang mana. Tapi kan bisa saja kalau graphical user interface kan enak. Tidak ketik-ketik lagi gitu. Nah, tapi kalau CLI ya harus perintah internal command-nya itu install
Ini ya, apalagi kalau mau lagi pindah, change directory, mau lihat lagi isinya, isi direktorinya, mau format yang mana, bisa semua tuh. Insya Allah kita akan berjuang di hari Selasa. Apa tugasnya hari ini? Mau tugas atau tidak? Enggak mau Inaya. Jangan kalau tidak mau. Berarti tidak ada nilai tugasnya ya. Kan apa mau dinilai kalau tidak ada tugasnya? Jadi jangan sedih, jangan kalau tidak ada tugasnya malah kita harus bersedih itu karena apa mau dinilai dosen. Makin banyak tugas, makin banyak peluang untuk mendapatkan nilai. Nah, kalau banyak nilai tak, kan kemungkinan menuju nilai tertinggi itu ada. Tapi kalau tidak ada, setiap mau ditambah 0, tidak ada 0, tidak ada 0, terpaksa yang terakhir dibagi. Terakhirnya rendah nilainya. Tidak bisa nilainya maksimal. Tidak ada tambah-tambahnya sama lu. Nah, kalau banyak tugas, ini tugasnya masuk semua ini, tugas 1 sampai 4 selesai. Praktek di kampus juga selalu selesai dikirim di grup. Ada grup tadi saya buat ya. Sudah masuk semua di grup? Ada yang masuk? Iya Pak, sudah masuk Pak. Oke, makasih Gaby sudah masukkan atau sudah undang temannya ya. Undang juga yang tidak hadir. Berarti ini hari ini cuma 18 orang yang hadir, berarti masih ada setengah dari ini. Maunya itu kalau pulang kampung ya buka-buka laptop juga atau HP nih supaya bisa join. Apa susahnya? Kan saya tidak pas saja open cam. Cuma ya harus ada sinyal. Kalau tidak ada sinyal tidak bisa. Tidak ada kuota tidak bisa karena kita daring. Ya. Tapi saya kira tidak ada masalah. Yang penting perkuliahan kita hari ini terlaksana. Kemudian saya ingatkan absenlah dosennya di MySams. Siapa yang biasa absen dosen di MySams? Gaby. Bisa jadi bukan Gaby itu. Kalau Gaby sibuk, yang lain coba buka. Tapi pilih dulu nama dosennya. Kalau kemarin kan dipilih dosennya Ibu Rahmaniar. Kalau sekarang jangan Bu Rahmaniar dipilih, saya ya. Bu Rahmaniar itu dianggap mengajar terus, bukan saya. Sekarang pilih nama saya dulu. Kalau memang ada pilihannya di situ, muncul jika. Tidak ada belum terdeteksi di sini nama. Tidak ada di jadwal. Ini hari apa kah jadwalnya ini? Bukan Selasa ya? Hari Selasa, Pak. Kenapa tidak muncul di sini? IoT di sini. Belum ada memang kah di MySams? Iya, belum ada yang angkatan 23, Pak. Oh ya Allah. Kenapa tidak kita informasikan supaya ditambahkan? Oh ya nanti saya tambahkan. Jadi kirim dulu, kirim ke saya Gaby ya. Kirim nama mata kuliahnya termasuk kodenya, kemudian hari apa, jamnya ya, yang reguleran dulu misalnya jam 9 sampai 11. Ruangannya di mana, kelasnya kelas apa. Dosennya siapa? Iya, baik, Hanya Pak. 1 saya, 2 Ibu Rahmaniar. Tulis begitu nah. Kirim ke Iya. saya, nanti saya tambahkan jadwalnya supaya kita bisa absen. Absen Ki juga Ibu, waktunya masih Ibu Rahmaniar. Iya, Pak, siap. Oke. Baik, saya kira sudah lewat jam 3 ini. Kita tadi perjanjiannya 14 sampai 15 kuliahnya. Apalagi kalau secara daring itu 25 menit sudah gatal pantatnya ini. Mami berdiri. 1 jam ini. Karena tadi kita 15 menit. Oh belum 1 jam. Baru 55 menit 7 detik kita bergabung. Kalau saya itu ada di sini jam 55 14 detik. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan kita? Nah, silakan. Oke, Asam. Mic-nya. Please unmute your microphone. Izin bertanya Pak. Tadi sempat disinggung tentang remote komputer Pak. Kalau boleh tahu nanti itu pakai software apa Pak? Atau pakai banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan ya. Jadi nanti bawaannya Linux juga ada. Tapi ada aplikasi tambahan nanti bisa kita gunakan untuk meremote ya, untuk meremote. Sehingga nanti kita tinggal install di laptop asli misalnya, atau bisa juga kita buatkan di VirtualBox
satu lagi, saya lihat banyak Ji. Siapa tadi yang simulasi itu? Banyak misalnya VirtualBox ini. Banyak yang sudah terinstall. Yang bisa kita Windows 1 di situ. Kemudian Debian kan ada Windows. Nah, bisa nanti kita coba aktifkan di servernya di VirtualBox-nya, kemudian aplikasinya kita install di di laptop aslinya, bisa ya. Ya, nanti hari Selasa kita coba praktekkan yang mana duluan yang kita mau gunakan. Kalau nama aplikasinya bisa Anda nanti gunakan yang saya gunakan dulu, kayaknya sudah ketinggalan ya. Ya nanti ya Sam ya. Ya kita nanti bisa pilih karena banyak aplikasi untuk bisa digunakan untuk remote ya. Kalau sekarang kan bisa aplikasi yang terbaru untuk remote komputer itu, tapi bawaannya Linux ya, harus sesuai dengan jalan di Linux itu kalau kita mau cari gitu ya. Kalau yang tidak sesuai nggak bisa jalan di situ. Atau ada teman yang pernah menggunakan remote komputer dari jauh? Ada? Yang under Linux ya, kalau Windows kan banyak. Yang saya pakai dulu apa ya namanya kemarin, tapi diinstal tetap aplikasinya, diinstal dulu. Caranya juga bisa pakai CLI juga untuk aktifkan ya. Kemudian nanti kita gerakkan mouse-nya di komputer server kita, maka mouse yang ada di klien yang remote server gitu. Begitu Sam. Jadi bisa kita pakai bawaannya ya. Bawaannya Linux itu ada. Yang biasa kita istilahkan remote desktop ya. Yang pakai graphical user interface. Jadi biasa pokoknya kita ambil alih. Ini pernah terjadi sebenarnya di lab itu, komputer-komputer di situ itu digerakkan dari laptop di rumahnya dosen-dosen. Jadi lab yang komputer yang ada di jaringan itu biasa bergerak sendiri, mouse-nya di situ semua. Kenapa kita aktif remote dari jauh? Itu ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan. Ini bahkan banyak yang sudah terbaru sekarang. Jadi, tapi kalau yang bawaannya Linux, bisa juga kita pakai kayak Open SSH. Sudah belajar SSH ya? Kita pakai terminal SSH. Nah, kalau belum nggak bisa. Jadi harus nanti tuh. Kalau yang dulu sering saya gunakan itu TeamViewer ya. Ada TeamViewer. Tapi yang bawaannya Linux semua. Nah, jelas yang kita nanti gunakan yang terbaru, yang aplikasi-aplikasi terbaru, karena yang support dengan Debian 13. Karena ada juga memang yang tidak support ya. Ada yang supportnya itu di Ubuntu misalnya. Jadi harus kita cari nanti yang support dengan Debian 13, yang versi 13 yang Anda gunakan ya. Saya kira itu Hasan. Nanti bisa dicari lagi sebenarnya. Boleh dicari ChatGPT di Google, itu banyak. Nanti mana yang Anda menggunakan terserah. Saya tidak paksa. Nah, itu kreativitas Anda. Pak, saya sudah pakai remote ini. Yang penting Anda mampu mengadministrasinya, gitu. Itu yang penting. Kalau saya sih karena ini basic, tahu bagaimana caranya, bagaimana prinsip kerjanya sebenarnya. Karena di sini itu yang dibutuhkan adalah konfigurasinya, instalasinya yang kita butuhkan. Jadi kalau yang langsung dipakai itu enak, gampang. Nah kita ini bukan itu yang kita tujuan utamanya di sini. Kita membangun dari awal sebenarnya. Kalau sistem operasi itu kan kosong itu. Ya ada web server, ada sistem operasi misalnya server ya di PC misalnya atau di laptop. Itu kan belum ada isinya, belum bisa digunakan. Terkonek dengan klien tapi belum ada layanan.
Makanya dibutuhkanlah kita sebagai administrator untuk mengkonfigurasi servernya. Mungkin pakai server apakah? Kalau cuma FTP saja kan terbatas sekali hanya untuk mentransfer file. Kalau untuk web belum. Untuk domain DNS-nya belum. SSH-nya belum. Mailnya belum. Nggak bisa. Belum lagi HTTP servernya. HTTPS-nya. Belum. Jadi banyak yang dikonfigurasi kalau server yang lengkap layanannya. Nah itu ya. Jadi bukan cuma FTP. FTP yang paling sederhana sebenarnya di exam itu. Ada FileZilla itu. Nah, kita coba pakai browser, aktifkan exam servernya. Itu bisa kita masukkan, panggil namanya, itu muncul isinya. Gitu. Tapi itu dasar ya, bukan di sini. Itu sementara barangkali Sam ya. Atau ada yang mau menjawab pertanyaannya Sam? Atau pernah mempraktekkan, mengalami? Boleh kita saling. Saya itu tidak malu bertanya dan belajar sama ya kalau di kasarnya misalnya levelnya di bawah saya. Anak SD pun saya tempati bertanya, saya tempati belajar. Karena tidak ada salahnya. Bukan aib itu kita bertanya kepada orang yang lebih ini. Kalau dia lebih pintar. Pernah saya belajar itu dari anak kelas 3 SD. Apa saya pelajari? Ya bagaimana mereset HP. Iya betul. Saya tidak tahu itu HP hang, tidak bisa dibuka. Ternyata ada anak SD kelas 3 itu ajar saya, Pak, caranya kalau begitu di reset 3 jari Bapak. Oh begitu nak, bagaimana caranya? Oh begini Bapak caranya. Reset hilang semua datanya di dalam. Oh, saya juga pintar kalau menghilangkan data, tapi kalau menyelamatkan bagaimana? Lah iya kan mau direset. Tapi sekarang sudah start muncul kembali. Iya. Itu kan ilmunya tadi yang kita lihat, yang kita mau dapatkan. Jangan sombong-sombong tapi tidak ada di tahu. Iya. Dan bangga juga orang kalau di tempat bertanya. Bangga juga orang kalau misalnya kita hargai dia memberikan ilmunya ke kita, itu berarti guru tak itu. Seperti misalnya Asam itu praktekkan ini baru kita belajar sama dia, berarti guru tak Asam itu. Siapapun bisa jadi guru kita dan itu jariah itu. Mal jariah. Ya, bukannya kalau ada yang kita tahu sampaikan ke teman tak, bagi ilmu. Karena ilmu itu kalau dibagi malah bertambah. Tapi kalau disembunyikan Allah akan buat kita lupa. Buktikan kalau ada nanti orang tanya, nanti nakala nilaiku ini, nanti dia lebih pintar dari saya sehingga ini macam-macam pikiran tak. Akhirnya apa? Tidak nanya. Ditanya sama temannya, lupa, enggak tahu bagaimana caranya. Sekalinya dia sendiri mau lakukan, nah lupa betul. Tidak tahu betul dia. Nah lupa betul artinya kan dia akan bohong. Lupa, Allah kasih lupa. Tapi coba tadi jelaskan ke temannya, oh begini caranya tadi menginstal, mengkonfigurasi FTP server. Coba menginstal dulu di Bianta, begini caranya menginstal. Sampai selesai berhasil, Anda sudah pasti tahu 50%. Teman tadi yang diajar itu 25%, masih peluang untuk dia lupa karena kan tidak pernah diajarkan, baru dia pelajari, baru dia terima. Tapi kalau dia ulang, nah dia bisa dapat 50%. Diajarkan lagi, akhirnya kita bisa kuasai 100%. Kalau sudah dikuasai 100%, susah untuk dilupa. Kenapa? Ya kita sudah sering kali mengulang. Nah, berdasarkan si penelitian itu, terapi teknologi itu yang menyebabkan kita tidak akan lupa itu ilmu pengetahuan atau keterampilan. Tapi hati-hati. Terapi teknologi itu berapa kali diulang? Ada yang tahu? 185 kali diulang. Ada di sini kira-kira mengulang sesuatu 185 kali? Ada pasti pekerjaan kita diulang 185 kali dan tidak dilupa lagi. Ada toh? Iya, ya pergi ke kampus. Itu berapa hari pergi kampus? Berapa hari parkir di belakang kampus? Atau kan dilarang di depan kampus. Coba pikir kalau Anda berangkat dari kos ke kampus, berpikir kira-kira. Sekarang kan tidak berpikir tahu, pokoknya mulai langsung mau parkir, pulang di rumah langsung tuh mau parkir di mana biasa parkir di situ tuh langsung diparkir. Pokoknya tidak tabrak, tidak apa. Persis di situ. Kenapa?
sudah sering kali diulang, sering kali. Coba pertama kali kita cari rumahnya teman, berapa kali lihat di Google Map lagi, di mana itu posisi, belok kiri atau kanan, terus lagi ini kiri atau kanan, lurus. Lamanya itu karena kan baru. Kedua kalinya, saya masih lupa ini karena baru 2 kali. Nah, bayi saja yang belajar berdiri itu bukan 1 kali jatuh. Ada yang punya adik kecil tadi di sini, mana Gibi? Mana yang tadi adik kecil tadi Gibi bisa jalan? Iya Pak, bisa Pak. Berapa kali jatuh sehingga dia bisa berdiri itu? Banyak Pandai. kali Pak. Banyak kali. Itu juga sudah diteliti. Hasil penelitian itu 250 kali terjatuh itu bayi, balita, baru dia berhasil berdiri dengan baik. Bayangkan. Tapi pernahkah ada balita begitu belajar berdiri, jatuh enggak mau lagi berdiri. Sudah capek maka ini belajar berdiri. Tidak, malah menangis sambil berdiri lagi, jatuh lagi. Ya, itulah latihan. Jadi kita juga seperti gambaran jangki, mudah menyerah, ada tugas baru sedikit tugasnya, cengeng maki-maki ini. Ada dari Pak Mun, ada dari Pak Satria, Pak Jumadi, ada semua ini, Pak Ilo, kasih semua tugas-tugas banyaknya lagi. Kerja maki saja, semampu tak. Bagi waktunya, ya mau deadline itu duluan. Kalau mau bersamaan sama deadline-nya Pak, ya kasih bersamaan, selesai bersamaan di kerja. Nah itu saya kira nasihat dari saya. Jadi mudah-mudahan, karena ini berat ya laporannya nanti ini termasuk diulang kembali itu butuh waktu. Bukan berat sebenarnya, tapi butuh waktu. Karena kita harus screenshot setiap langkah-langkah dan dikasih penjelasan. Dan itu nanti untuk mengetahui betul tidaknya itu tutorial yang Anda kirim, saya akan uji seperti persis yang ada langkah-langkah itu. Kalau ada satu langkah yang Anda lewati, tidak bisa saya jalan, berarti tutorial Anda tidak berhasil. Jadi jangan ada di langkah, gampang jadi pasti tahu Bapak ini, jangan. Langsung saja langkah kelima, 2-3-4-nya lewati, jangan. Tidak bisa, harus lengkap. Nah itu ya, saya kira itu nanti metode saya untuk melatih Anda sehingga konfigurasi server itu bisa nanti Anda kuasai. Baik, saya kira itu saja barangkali, atau ada yang mau bertanya, silakan. Ada tadi? Ada lagi? Sudah mau asar? Oke, tidak ada ya? Sudah lewat di waktunya. Seperti ada kuliah tak lagi. Tidak ada mereka kuliah tak? Oh, tidak ada. Baik, saya kira cukup. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Gebi, mungkin ada informasi, Gebi? Cukup Kak, cukup Pak untuk saat ini. Oke deh, kalau cukup, aman. Yang lain juga, alhamdulillah masih bertahan ini 18 peserta dengan saya, berarti tidak ada yang meninggalkan laptopnya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih, dan melalui kesempatan ini saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri bagi umat muslimah ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Oke, makasih. Izin ya. Nah, salam buras dan ketupat ya. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Jalan-jalan ke Bone Pak. Jauh. Naik mobil. Betulan ini Rido. Siapa tadi yang panggil ke kebun?